Princess Elizabeth. Ini ratingnya SSR dan dia pasifnya lumayan oke. Cuman ini sering banget dipakai di Jepang pun, sering dipakai di server Jepang ya, Lilia biru ini. Nah, untuk Slam Collab sendiri kita lihat sekilas skillnya. Kita cek Rimuru. Nah, ini ada 2 Rimuru. Ini yang SR atau orang biasa nyebut Slamuru. Kita ada Milim dan ada Benimaru. Nah, ini Benimaru. Oke, kita lihat dulu. Ini ya yang Rimuru SSR. Dia tipenya biru. Nah, dia ini cuman ya karakter pendukung lah menurutku. Cuman sebagai koleksi aja. Jadi kalian kalau mau koleksi bisa. Ini yang skill pertama Rupture nih, 2 kali damage lawan buff enemy. Misal ada yang pakai Arthur ngebuff tuh. Nah, ini damage-nya 2 kali lipat. Ini attack di satu hero aja. Nah, skill 2-nya. Nah, ini dia punya stance, dia nge-grant the buff immunity. 1 turn aja ya, 1 turn. Ini dan heal 30% HP yang hilang di next turn-nya. Jadi ini. Ini yang kedua, dia bisa taunt, dia bisa nge-taunt enemy biar nyerang dia ini, seperti itu. Dan sama skillnya sama, 1 turn heal 30%. Nah, yang level yang skill rank 3-nya dia 2 turn dan healnya 50%. Nah, ini ya kurang sih menurutku, emang nggak terlalu berguna ya. Kalau kita lihat defense-nya pun nggak terlalu tinggi, cuma 280, HP-nya pun cuma 6000. Jadi mau jadiin tipe def juga kurang. Ini mau jadiin tipe attack ya, karena skill attack cuma 1, jadi ya kurang juga sih. Nah, untuk ultimate combo-nya dia cancel buff and stance. Ini mirip apa ya, kalau cancel buff and stance itu mirip Hellbram kalau nggak salah ya. Dia bisa cancel buff and stance tapi cuma 1 enemy, damage-nya pas 490%, dan stun 1 kali 1 turn. Ini yang associate atau yang ini ya, combo sama Meliodas. Attack-nya naik jadi 560%. Oke, untuk pasifnya sendiri dia increase defense related stat, jadi dia tambah tebel 8%. Kalau hero itu kena damage maksimal 5 kali, jadi dia bisa sampai 40%. Ya kalau dia nggak mati sih selama 5 kali gitu kena damage. Nah, ini agak bingung mau build sebagai attack atau def. Kalau pasifnya dia ngedukung defense dan skill 2-nya ngedukung defense, tapi skill 1-nya dia attack. Ini semacam Gil Thunder yang merah. Dia def, tipe def, dan attack-nya pun ultinya pun dia ada Rupture juga. Oke, yang terus kita ada Rimuru yang SR. Kalau orang biasanya nyebutnya Slimuru. Dia katanya ini yang lebih berguna ya daripada si yang SSR tadi. Kalau aku belum coba yang ini. Dia remove buff 1 enemy dan inflict damage 220%. Ini lumayan oke sih, karena skill 1 rank 1 pun dia udah bisa nge-remove buff. Misal ada Arthur nge-buff, dia pakai ini udah bisa nge-remove buff. Yang level rank 2 masih nge-remove buff dan 300 attack. Yang ketiga dia bisa sama stance ya. Stance-nya bisa dihilangin untuk 1 enemy dan 400 attack. Nah, yang skill 2-nya dia heal. Dia nge-heal 1 ally 300% attack. Yang kedua, skill rank 2-nya sama 300% attack. Cuman dia grant debuff immunity selama 2 turn. Yang ketiga, dia bisa nge-heal all semuanya. Sama dengan yang rank 2. Cuman yang ini all untuk semuanya. Untuk ultimate sendiri dia nggak ada associate-nya ya. Jadi dia cuman sendirian. Dia damage-nya 130%, lumayan gede. 1 enemy dan dia ngurangin 3 ulti orb. Nah, ini lumayan oke sih, berguna juga. Oke, ini pengetahuan recommended-nya dia pakai attack def nanti. Kalau dia masuk di sub dia pakai ini. Oke, kalau untuk pasifnya
Dia heal HP untuk semuanya 5%. Di awal turn untuk HP yang menghilang. Jadi mirip kayak Ellie merah SR ya, yang dia heal 10% tiap next turn ya. Every turn ada yang kurang HP-nya, dia nambah 10%. Nah, ini 5% aja. Nah, kalau untuk sub lebih bagus untuk Ellie merah sih. Nah, untuk ini nextnya ada Milim. Milim ini demon ya, apa ya? Ya kalau di filmnya sih dia masuk ke kategori demon kalau nggak salah. Nah, ini dia ada spike itu 2 kali crit damage increase. Jadi ini lumayan sakit kalau dia kena critical, dia bisa increase 2 kali ya. Ini di satu enemy, ini cuman full attack semuanya. Damage-nya rank 3 400%. Yang ini dia nge-disable ultimate move selama 1 turn. Jadi dia nggak bisa pakai ultimate move walaupun orb-nya udah penuh. Ini selama 1 turn. Nah, yang rank 2 masih 1 turn. Yang rank 3 dia 2 turn. Tapi yang rank 3 dia bisa all enemy, nggak cuma 1. Itu bedanya. Nah, untuk ultimate-nya sendiri dia ini ya, detonate nih ya. Additional damage per orb. Jadi dia dapat damage tambahan 15% kalau si target yang kita pilih dia orb-nya ada misalnya ada 1 tuh tambah 15, ada 2 30 gitu sampai mentok. Jadi dia kalau emang mentok, contohlah orb-nya full, itu ini sakit banget sih ini karena tambahan additional juga lumayan. Kali kalau dia bisa maksimum multiplier-nya. Tuh, nah untuk pasifnya sendiri dia increase crit damage 8% per skill use by the hero. Ini misal dia pakai, dia nambah crit damage, bukan crit chance tapi damage, jadi nambah 8%. Kalau dia 10 kali berarti nambah 80%. Ini lumayan sakit sih, cuman nggak tahu nih untuk crit chance-nya 80% ini lumayan tinggi. Jadi misal dia dapat buff dari Helbram hijau yang level yang rank 3, dia udah bisa nambah sekitar 30%, jadi 100 itu udah pasti critical. Tambah ini crit damage 80%. Wah, ini sakit banget sih karena dia double di sini. Dan crit damage dia 120%. Nah, ini jadi kalau sama pasif totalnya 200, itu udah gede banget sih. Oke, ini untuk Milim. Terus ada Benimaru. Ini lumayan berguna sih untuk Crimson. Benimaru ini merah ya. Skillnya sendiri dia ada weak point. Nah, ini lumayan oke sih kalau karena di Crimson kan dia ada ignite. Nah, ini super berguna. Tuh, ada weak point, one enemy. Yang ini ada decrease defense related, jadi mengurangi defense. Ini kayak Marmas ya kalau salah. Cuman ngurangin, dia nggak nge-damage, cuman ngurangin. Rank 3 40%. Untuk ultimate-nya sendiri ini sama kayak si siapa tadi? Lilia ya. Dia ngurangin skill rank tapi juga ngurangin ultimate orb-nya sesuai skill rank yang berkurang tadi. Nah, untuk pasifnya increase hero damage 3% per skill use. Jadi dia misal pakai nambah 3%. Ini kalau nggak di sini nggak ada info limitnya, jadi dia kayaknya unlimited. Semakin sering pakai semakin sakit. Nah, itu aja kayaknya, nggak ada yang lain. Jadi possibility-nya untuk next banner tuh Elizabeth biru step up itu mungkin 8% menurutku. Dan kayaknya udah ada info juga. Info dari mana? Kalian bisa lihat info mungkin dari forum-forum. Itu bakal step up-nya bakal Elizabeth blue. Dan mungkin next week-nya bakal collab sama Rimuru. Nah, habis itu baru ada update. Kemungkinan nanti setelah chapter 8, ini kan Halloween, ini bisa kayaknya di skip. Mungkin nanti bakal update training cave atau langsung masuk ke Lilia biru. Itu kemungkinannya ya. Jadi ini ramalan sama analisa hero-nya seperti ini dari aku yang lihat dari updatean Jepang.
Oke, itu aja mungkin untuk update hari ini. Semoga nanti ada kejutan nih dari Netmarble. Siapa tuh Lilia setelah habis kemarin di Escanor. Kita tunggu aja nanti dari Netmarble. Oke, gitu aja. Yang suka videonya silahkan like, share, komen, dan subscribe supaya channel ini nanti semakin berkembang dan ngasih info-info lain yang lebih berguna. Dan terima kasih. Jangan lupa tetap berusaha mendapatkan apa yang kalian inginkan dan tetap salam ampas. Terima kasih.